Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban yang telah diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Dengan harapan semoga segala amal kebajikan yang telah dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala kesalahan dan kehilapan yang kita lakukan kiranya mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas takwa dan keimanan kita dengan menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang, sehingga kita akan menjadi orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Pada hari ini kita berada pada Jumat pertama dari bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah, di mana bulan ini merupakan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering kita sebut dengan Maulidun Nabi. Namun kita bukan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti halnya orang-orang Nasrani memperingatinya. Sebab memperingati itu memang tidak ada ajaran dalam agama kita. Peringatan kita lebih menuju kepada mengingat kembali ideologi yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan mempertahankan ideologi hingga kebenaran, keagungan, kebesaran risalahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita mencoba merenungkannya, maka akan kita dapat beberapa hikmah dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebut sebagai yang pertama Yaumul Risalah. Hari di saat risalah Allah yang agung akan diperkenalkan kepada semua umat manusia dengan hadirnya manusia yang agung. Yang kedua disebut Yaumul Wildah Al-Ummah. Hari di saat umat ini dilahirkan dan disatukan dalam satu agama, yaitu agama Islam. Yang ketiga disebut Yaumun Nahdah Al-Ummah. Hari di saat umat ini akan diselamatkan dari kegelapan kezaliman yang hidup tanpa aturan dan menyengsarakan semua manusia. Yang keempat disebut Yaumul Sarafah Al-Ummah. Hari saat umat dianugerahkan oleh Allah sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Dan nikmat ini sekaligus sebagai tanda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umat lainnya. Dan yang kelima disebut Yaumul Azkiyah Al-Ummah. Hari di saat umat ini akan dibersihkan dari segala bentuk penyembahan terhadap berhala yang merupakan simbol dan segala kegelapan dan kesesatan. Inilah di antara catatan terpenting dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah mulia ini, manusia pilihan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terpilih Allah dikarenakan beliau memiliki kemuliaan jika dilihat dari beberapa sisi, antara lain yaitu kemuliaan berupa nama. Dalam sebuah kata mutiara disebutkan bahwa kasratul asma tadullu ala sarafil musamma. Nama dan panggilan Rasulullah sangat banyak. Hal ini menunjukkan kepada kita, memang jika diteliti semua yang ada kaitannya dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu yang kebetulan, tetapi telah disiapkan dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Ahmad, dari sifat Allah Alhamdu, disebut dengan sifat karena di dalam azal sebelum berwujud manusia, maka Musa mengikuti sebutan Allah. Beliau Rasulullah dinamakan juga Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang disifati oleh Allah dengan Ar-Ra'uf, Ar-Rahman, dan An-Nur. Yang ketiga, ayahnya bernama Abdullah. Siapa yang menamainya pada saat kondisi bangsa Arab dalam keadaan jahiliyah, menyembah patung, berhala, kebejatan moral merajalela, yang menamainya adalah kakeknya atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pembantunya bernama Barokah karena ia merawat seorang anak yang akan memberi berkah kepada seluruh alam.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dialah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Yang kelima, kabilah yang ia diami adalah kabilah Asy-Syifa, yang berarti menyembuhkan dari segala penyakit jasmani dan rohani. Yang keenam, wanita yang pertama kali menyusinya bernama Suwaibah dari Sawah, artinya pahala, yang berarti nabi yang akan diutus adalah nabi yang menjanjikan banyak pahala di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh, kemudian beliau hidup di bawah asuhan Halimah, seorang yang penyayang, yang demikian juga anak yang diasuhnya akan menjadi nabi yang sangat penyayang. Yang kedelapan, kota yang ia dilahirkan adalah kota Makkah, yang sebagai kota persinggahan bangsa-bangsa Arab, kota yang penuh berkah, kota suci dan menjadi pusat kota. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti, sebab dengan mengikuti dan mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah, dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna, berbudi pekerti luhur, dan selalu gembira dalam keadaan bagaimanapun. Berwatak mudah bergaul dan supel dalam bergaul, tidak keras atau kejam, tidak keras suaranya, tidak keji, tidak pemarah, dan tidak memuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jelas bahwa perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cerminan yang hendak kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Karena itulah, mari kita tanamkan ajaran-ajaran akhlak Islam kepada keluarga kita, agar mereka tidak menjadi manusia-manusia yang bersusila. Kepada mereka lah kita tanamkan harapan masa datang sebagai pengganti akan melanjutkan cita-cita Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari rahamaa bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum bi wujuhihim min asari sujud. Dzalika masalahum fit Taurat wa masalahum fil Injil. Kazari'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Yu'zibu dzurra'a liyaghiza bikumul kuffar wa ataqallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
منها الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من صفاء اللغو وقصور الخبر وأنه أما نهاكم عنه وما زجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وسدد بكم أيها المؤمنون من بيته جنه وجنه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ويا كافي المحبات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة